Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kapten Arjun Malik berdiri tegak di tepi landasan Bandara Internasional Chhatrapati Shivaji, Mumbai. Pagi itu, langit cerah, namun pikirannya gelap. Di hadapannya, Airbus A350 yang akan ia terbangkan berdiri gagah. Tangannya menggenggam rokok, mengepulkan asap tanpa peduli pada larangan merokok di area apron. Seorang teknisi muda lewat dan memberi hormat. Namun Arjun hanya membalas dengan anggukan dingin, matanya tak lepas dari pesawat. Dikenal sebagai pilot berbakat dengan lebih dari 17.000 jam terbang, Arjun juga dikenal sebagai pribadi arogan dan anti-agama. Ia dibesarkan dalam keluarga Hindu radikal yang penuh kebencian terhadap Islam. Sejak kecil, telinganya dipenuhi narasi bahwa Islam adalah musuh. Trauma masa kecil dan propaganda fanatik membuatnya membenci segala hal yang berbau ketuhanan. Di benaknya, Tuhan adalah ilusi. Doa hanyalah suara hampa di udara. Ia lebih percaya pada mesin, pada logika dan kalkulasi presisi daripada sesuatu yang tak bisa dilihat atau disentuh. Suatu hari, saat memeriksa peta navigasi penerbangan, ia melihat zona udara Makkah yang diberi label no-fly zone. Hatinya tergelitik. Mengapa ada wilayah udara yang dianggap suci? Pikirnya sinis. Disitulah ide gilanya muncul. Ia ingin membuktikan bahwa langit tidak punya pemilik. Bahwa bahkan tempat paling suci pun tak lebih dari titik koordinat biasa. Dan ia, Arjun Malik, akan menerobosnya. Bukan sekadar membangkang, tapi menantang langsung kekuasaan langit. Di balik pintu kaca flat mewahnya di kawasan elit Mumbai, Kapten Arjun Malik duduk di depan 3 monitor besar. Di hadapannya terbentang peta digital Timur Tengah, dengan titik merah mencolok bertuliskan, Makkah Restricted Airspace. Matanya menatap tajam, penuh obsesi. Ia menyusun rencana bukan sekadar pelanggaran, tapi pembuktian, bahwa langit pun tak suci. Selama berhari-hari, ia meneliti jalur penerbangan komersial, menghitung jarak, arah angin, hingga durasi yang dibutuhkan untuk menyimpang tanpa ketahuan. Ia tahu celah-celah sistem. Ia tahu bahwa jika dilakukan dengan presisi, sistem hanya akan membaca itu sebagai kalibrasi autopilot. Namun ada satu titik yang tak bisa ia lewati sendirian, kendali lalu lintas udara. Maka ia menghubungi Vikram Sharma, seorang petugas ATC senior yang pernah berutang budi padanya. Dengan membawa segepok uang tunai, Arjun mengajukan kerjasama diam-diam. Di sebuah restoran gelap, mereka bertemu. Aku hanya butuh 5 menit pengalihan komunikasi. Kau pastikan tak ada alarm berbunyi saat aku keluar jalur, kata Arjun datar. Vikram menatapnya cemas. Kau yakin ingin melakukan ini? Ini bukan sekadar pelanggaran. Ini menyerempet bahaya besar. Arjun tersenyum dingin, lalu menyalakan rokoknya. Bahaya itu relatif. Yang absolut hanyalah kebodohan menyembah langit. Rencana itu pun mulai bergerak. Diam-diam, dalam gelap, Arjun menyiapkan dirinya menjadi manusia yang akan menantang langit, sendirian. Hari yang dinanti tiba. Arjun mengenakan seragam pilotnya dengan tenang, seolah ini hanya penerbangan biasa. Tapi di balik kacamata Ray-Bannya, pikirannya bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Pemberontakan terhadap apa yang dianggap suci. Pesawat Airbus A350 India Airways, dengan nomor penerbangan Alpha 397 siap lepas landas dari Mumbai menuju Kairo. Penumpang sudah duduk rapi, pramugari sibuk menyapa, dan suasana kabin tenang. Di kokpit, Arjun duduk di kursi kapten. Sementara di sebelahnya, Rishi, kopilot muda dan idealis, membuka buku checklist penerbangan. Semua sistem normal, Kapten, ucap Rishi. Arjun mengangguk singkat. Lepas landas seperti biasa. Aku akan ambil alih setelah jelajah. Beberapa jam kemudian, pesawat mencapai ketinggian 36.000 kaki di atas Laut Arab. Arjun menekan tombol komunikasi. India Control.
Ini Alpha 397. Request rerouted due to system calibration. Katanya dengan tenang. Sinyal dikirim. Dan seperti yang direncanakan, Vikram dari ruang ATC diam-diam mengalihkan jalur tanpa mencatatnya sebagai penyimpangan. Layar navigasi di kokpit berubah perlahan. Rishi mengernyit. Kapten, rute kita menyimpang ke selatan. Ini tidak sesuai jalur ke Kairo. Hanya kalibrasi autopilot. Sistem baru. Jangan terlalu khawatir, jawab Arjun cepat, mencoba terdengar wajar. Kapten Arjun Malik berdiri tegak di tepi landasan Bandara Internasional Chhatrapati Shivaji, Mumbai. Pagi itu, langit cerah, namun pikirannya gelap. Di hadapannya, Airbus A350 yang akan ia terbangkan berdiri gagah. Tangannya menggenggam rokok, mengepulkan asap tanpa peduli pada larangan merokok di area apron. Seorang teknisi muda lewat dan memberi hormat. Namun Arjun hanya membalas dengan anggukan dingin. Matanya tak lepas dari pesawat. Dikenal sebagai pilot berbakat dengan lebih dari 17.000 jam terbang, Arjun juga dikenal sebagai pribadi arogan dan anti-agama. Ia dibesarkan dalam keluarga Hindu radikal yang penuh kebencian terhadap Islam. Sejak kecil, telinganya dipenuhi narasi bahwa Islam adalah musuh. Trauma masa kecil dan propaganda fanatik membuatnya membenci segala hal yang berbau ketuhanan. Di benaknya, Tuhan adalah ilusi. Doa hanyalah suara hampa di udara. Ia lebih percaya pada mesin, pada logika dan kalkulasi presisi daripada sesuatu yang tak bisa dilihat atau disentuh. Suatu hari, saat memeriksa peta navigasi penerbangan, ia melihat zona udara Makkah yang diberi label no-fly zone. Hatinya tergelitik. Mengapa ada wilayah udara yang dianggap suci? Pikirnya sinis. Disitulah ide gilanya muncul. Ia ingin membuktikan bahwa langit tidak punya pemilik. Bahwa bahkan tempat paling suci pun tak lebih dari titik koordinat biasa. Dan ia, Arjun Malik, akan menerobosnya. Bukan sekadar membangkang, tapi menantang langsung kekuasaan langit. Di balik pintu kaca flat mewahnya di kawasan elit Mumbai, Kapten Arjun Malik duduk di depan 3 monitor besar. Di hadapannya terbentang peta digital Timur Tengah, dengan titik merah mencolok bertuliskan, Makkah Restricted Airspace. Matanya menatap tajam, penuh obsesi. Ia menyusun rencana bukan sekadar pelanggaran, tapi pembuktian, bahwa langit pun tak suci. Selama berhari-hari, ia meneliti jalur penerbangan komersial, menghitung jarak, arah angin, hingga durasi yang dibutuhkan untuk menyimpang tanpa ketahuan. Ia tahu celah-celah sistem. Ia tahu bahwa jika dilakukan dengan presisi, sistem hanya akan membaca itu sebagai kalibrasi autopilot. Namun ada satu titik yang tak bisa ia lewati sendirian, kendali lalu lintas udara. Maka ia menghubungi Vikram Sharma, seorang petugas ATC senior yang pernah berutang budi padanya. Dengan membawa segepok uang tunai, Arjun mengajukan kerjasama diam-diam. Di sebuah restoran gelap, mereka bertemu. Aku hanya butuh 5 menit pengalihan komunikasi. Kau pastikan tak ada alarm berbunyi saat aku keluar jalur, kata Arjun datar. Vikram menatapnya cemas. Kau yakin ingin melakukan ini? Ini bukan sekadar pelanggaran. Ini menyerempet bahaya besar. Arjun tersenyum dingin, lalu menyalakan rokoknya. Bahaya itu relatif. Yang absolut hanyalah kebodohan menyembah langit. Rencana itu pun mulai bergerak. Diam-diam, dalam gelap, Arjun menyiapkan dirinya menjadi manusia yang akan menantang langit, sendirian. Hari yang dinanti tiba. Arjun mengenakan seragam pilotnya dengan tenang. Seolah ini hanya penerbangan biasa. Tapi di balik kacamata Ray-Bannya, pikirannya bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Pemberontakan terhadap apa yang dianggap suci. Pesawat Airbus A350 India Airways dengan nomor penerbangan Alpha 397 siap lepas landas dari Mumbai menuju Kairo. Penumpang sudah duduk rapi, pramugari sibuk menyapa, dan suasana kabin tenang. Di kokpit, Arjun duduk di kursi kapten, sementara di sebelahnya, Rishi, kopilot muda dan idealis, membuka buku checklist penerbangan. Semua sistem normal, Kapten, ucap Rishi. Arjun mengangguk singkat. Lepas landas seperti biasa. Aku akan ambil alih setelah jelajah. Beberapa jam kemudian, pesawat mencapai ketinggian 36.000 kaki di atas Laut Arab.
Arjun menekan tombol komunikasi. India Control. Ini Alpha 397. Request rerouted due to system calibration. Katanya dengan tenang. Sinyal dikirim. Dan seperti yang direncanakan, Vikram dari ruang ATC diam-diam mengalihkan jalur tanpa mencatatnya sebagai penyimpangan. Layar navigasi di kokpit berubah perlahan. Rishi mengernyit. Kapten, rute kita menyimpang ke selatan. Ini tidak sesuai jalur ke Kairo. Hanya kalibrasi autopilot. Sistem baru. Jangan terlalu khawatir, jawab Arjun cepat, mencoba terdengar wajar.